Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Simbo SPD MPD. Kebetulan kami dipercayakan saat ini menjadi Kepala Sekolah SMPN Negeri 1 Atap 1 Bondoala, atau tepatnya di Morosi. Dalam kesempatan ini kami ingin menyampaikan program terkait dengan kebiasaan anak Indonesia hebat. Kami memilih judul Kebiasaan Anak Indonesia Hebat, Gemar Belajar, dalam kurung strategi wajib baca buku dan resensi buku atau reading report, satu buku satu siswa per minggu dalam upaya penguatan literasi. Karakter yang ingin dibangun khususnya untuk anak-anak Indonesia kita itu benar-benar menjadi perhatian bersama oleh semua stakeholder baik di pusat maupun di daerah, dan khususnya kami yang berada di satuan pendidikan sebagai ujung tombak dalam menyukseskan program tersebut. Baik Bapak Ibu sekalian, terkait dengan tahap persiapan, kami juga sudah menyajikan dalam bentuk matrik terkait dengan implementasi dari 7 kebiasaan anak Indonesia hebat yang kami programkan di satuan pendidikan khususnya di SMP Negeri 1 Bondoala. Tentunya kan harus ada intervensinya. Adapun ya bentuk intervensi yang kami lakukan itu berupa jurnal penghubung, yang itu jurnalnya adalah sudah kami terapkan di sejak tahun 2021. Tapi kemudian sejak di launchingnya program 7 kebiasaan anak Indonesia hebat itu, jurnal ini kami modifikasi sehingga bisa memuat rambu-rambu yang ingin kita capai dalam program 7 kebiasaan anak Indonesia hebat itu. Kemudian ada jurnal sholat, kemudian ada juga 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Jadi bentuk intervensi yang kami maksud di sini bahwa jurnal ini merupakan jurnal yang wajib dimiliki oleh setiap siswa. Kemudian bentuk intervensi yang kami maksud juga adalah ini merupakan salah satu bentuk data atau yang dilihat pada saat wali kelas memberikan penilaian akhir di semester. Jadi di dalam jurnal ini orang tua mesti menandatangani, mengetahui bahwa yang bersangkutan atau siswa tersebut atau anaknya itu benar-benar melakukan kegiatan yang telah ditulisnya. Kemudian diverifikasi ulang, kemudian atau ditanda tangan. Setelah itu di setiap minggu diserahkan kepada wali kelasnya untuk diperiksa. Ya. Baik Bapak Ibu sekalian, untuk mengawali program ke-7 kebiasaan anak Indonesia hebat itu tentunya harus ada starting pointnya, bahwa kegiatan untuk mengenalkan sebuah program kan tentunya tidak harus ujuk-ujuk kalau bahasa bahasa sederhananya. Mesti ada satu kegiatan yang mesti kita lakukan, yang itu bertujuan untuk memperkenalkan kegiatan ini, mengawali kegiatan ini. Kami menyebutnya sebagai starting point atau awal kegiatan. Jadi kami awali dengan kegiatan latihan dasar kepemimpinan siswa dan serta pembinaan mental spiritual siswa. Di kegiatan ini berisi kegiatan pembinaan mental spiritual seperti yang pada gambar ini, karena kedepannya di jurnal itu kita akan tuntut bahwa ada satu aktivitas yang mesti dilakukan oleh peserta didik, yang mungkin kebiasaan yang selama ini tidak pernah dilakukan. Mungkin beberapa orang, tidak semuanya juga sih, beberapa orang itu dilakukan bangun pagi, atau kita orang muslim ya mesti sholat subuh gitu. Nah, ini merupakan kurikulum dari kegiatan latihan dasar kepemimpinan siswa. Ya, jadi ini merupakan kurikulum dari latihan dasar kepemimpinan siswa. Selanjutnya jurnal ini juga tidak serta-merta kami berikan kepada siswa. Jadi
di setiap awal semester atau tahun ajaran baru kami mengundang orang tua siswa untuk memberikan sosialisasi dan pemahaman tentang kenapa pentingnya jurnal ini diperhatikan oleh orang tua siswa di rumah sebagai media kontrol dan media penghubung antara kami dengan orang tua. Nih, kemudian setelah tahap sosialisasi kepada orang tua wali, jurnal itu kami berikan kepada siswa. Kemudian sebagaimana yang kami sampaikan di awal bahwa yang menjadi titik perhatian kami khususnya dalam 7 kebiasaan anak Indonesia hebat itu adalah tentang penguatan literasi sebagai peran serta kami atau implementasi dan peran kami sebagai satuan pendidikan. Kami di tanggal 22 September kemarin bermohon dan melakukan kolaborasi setelah kami mengajukan permohonan bantuan buku kepada pihak Dinas Perpustakaan Provinsi Sulawesi Tenggara. Kegiatan launching 7 kebiasaan anak Indonesia hebat yang dirangkaikan dengan pemberian bantuan hibah buku dan kerjasama pustaka, dan dibuka langsung oleh Wakil Bupati Konawe. Setiap siswa itu wajib membaca buku dan meresensi buku minimal 1 buku dalam 1 minggu. Ini merupakan dokumen kerjasama pustaka kami dengan pihak Dinas Perpustakaan Provinsi Sulawesi Tenggara. Terkait dengan penguatan peran kami satuan pendidikan dalam pembinaan mental spiritual siswa dalam hal ini beribadah, kami juga telah menyiapkan satu buku saku yang harus dimiliki oleh setiap siswa. Buku saku itu berupa buku sikir pagi. Selain itu, kegiatan sikir juga ada kegiatan yasinan yang kami rutin melaksanakan di setiap hari Jumat untuk yang muslim. Kemudian yang non muslim tentunya juga menyesuaikan. Selain itu, dalam hal beribadah kami sudah menginkludkan kegiatan sholat wajib, sholat duhur berjamaah itu di dalam roster. Kegiatan bermasyarakat yang dilakukan oleh SMP Negeri 1 Bondo Allah, tentunya kami menyadari bahwa sekolah ini merupakan sekolah yang berada di daerah kawasan industri, sehingga kemudian hal-hal yang tindakan kriminal atau hal-hal yang sangat ekstrim, yang sangat membahayakan peserta didik, utamanya peredaran narkoba, kami sudah berusaha mencegahnya. Dan kegiatan bermasyarakat ini kami lakukan dan melalui kegiatan parenting dan advokasi yang melibatkan orang tua siswa dan seluruh warga sekolah, serta kami melibatkan pihak BNN Provinsi Sulawesi Tenggara. Kegiatan bermasyarakat juga sudah kami lakukan. Kami berusaha memberikan edukasi kepada peserta didik bahwa di antara saudara-saudara kita ada kewajiban kita untuk memberikan mereka perhatian, untuk memberikan bingkisan hadiah bingkisan Ramadan kepada orang tua siswa maupun warga sekitar sekolah. Yang berikut terkait dengan kegiatan rajin berolahraga, tentunya ini merupakan kegiatan yang setiap sekolah juga sudah rutin lakukan, yaitu ada satu di setiap hari Sabtu kami melakukan senam pagi atau senam anak Indonesia hebat. Terkait dengan evaluasi dan monitoring, tentunya monitoring ini bisa dilakukan. Monitoring itu dilakukan oleh wali kelas dan guru wali di setiap akhir pekan atau setiap minggu di hari Sabtu. Kemudian ada namanya evaluasi di akhir semester. Jadi monitoring dan evaluasi yang kami maksud yang dilakukan oleh wali kelas itu merupakan pemeriksaan jurnal yang dilakukan oleh wali kelas. Saya kira seperti itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih.